Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah berhadir, dan semoga Allah mencatat, membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih berada di dalam bab anjuran untuk memberi makan, memberikan minum, sekaligus ancaman bagi yang menahan-nahannya atau kikir terhadap memberi makan dan minum. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa surga itu di dalamnya ada rumah-rumah, dan rumah-rumah di surga saking indahnya, kata Nabi, kalau dilihat dari luar maka dia transparan ke dalam, dan kalau dilihat dari dalam tembus pandang keluar. Dan tentu dalam catatan yang dari luar tidak bisa melihat kehidupan orang di dalam rumah. Nah, kemudian Rasulullah ditanya, untuk siapa rumah itu ya Rasulullah? Nah, disitulah Rasulullah mengatakan, yaitu mereka yang suka memberi makan, lalu bagus tutur bahasanya, dan orang-orang yang suka bangun malam untuk melakukan ibadah di saat orang-orang sedang tertidur. Nah, ini salah satu jalan-jalan menuju ke surga untuk mendapatkan rumah-rumah di surga. Dan salah satu jalan yang disebut oleh Nabi adalah memberi makan. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, ketika pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, injafalan nas ilaih, maka manusia berkerumun, orang-orang Madinah, kaum Ansar berkerumun ketika Rasulullah memasuki kota Madinah. Fakuntu fi man ja'ahu, dan aku termasuk orang yang
berebut atau bertumpuk atau berkerumun untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah di tahun ke-13 Hijriah, dan beliau ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan hijrah ke Madinah ini bukan dilakukan dengan serentak, jadi bukan berombongan, apalagi sampai memakai bus beramai-ramai menunggu, lalu satu bus berangkat semua sekaligus, tidak. Jadi mereka menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Jadi cara berangkatnya setiap tengah malam, maka berangkatlah di antara kaum muslimin yang berada di Mekah. Malam ini berangkat 2 atau 3 orang, malam besok berangkat lagi, dan itu dimulai perjalanan di tengah malam, di saat orang-orang di Makkah sedang tertidur, dan sudah banyak yang duluan berangkat. Lalu kemudian Rasulullah merencanakan berangkat bersama Abu Bakar. Itu pun dilakukan di tengah malam, dan untuk berjaga-jaga agar orang-orang kafir Makkah masih mengira Nabi berada di Makkah, Rasulullah menyuruh Ali untuk berpura-pura tidur di ranjangnya. Jadi setiap kali diintip oleh orang-orang kafir, mereka mengira Rasulullah masih berada di ranjangnya. Begitulah Rasulullah berangkat, dan itu dipenuhi dengan perjuangan, karena harus berangkat dulu dengan berjalan kaki, kemudian nanti barulah dihantarkan unta yang disewa dari salah seorang Yahudi. Nanti di situ baru mereka berada di Gua Sur bersembunyi sampai anaknya Asma mengantarkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang perempuan berjalan di tengah malam hanya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan itu untuk beberapa malam. Inilah perjuangan. Jadi hijrah itu tidak mudah, tapi mereka semua mendapatkan apa? Yaitu janji Allah, muhajirin semuanya mendapatkan surga. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan itu ada jalan kampung yang Nabi memasuki pertama. Saya lupa nama jalan tersebut, Pak. Itu saya lihat dan saya baca sudah mulai diperbaiki jalan itu untuk bisa dikunjungi oleh orang-orang yang melakukan umrah. Nanti jalan kampung itu ada satu sumur yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum dari air sumur tersebut, dan sumur itu juga sudah mulai diperbaiki. Tapi Allah alam sampai sekarang belum dibuka untuk umum untuk melihat bagaimana rute perjalanan Rasulullah ketika pertama sekali memasuki Madinah. Tapi untuk orang-orang Madinah sendiri, mereka tahu dari jalan itulah Nabi memasuki kota Madinah, dan disitulah Nabi sempat berhenti sebentar. Nah, di sini hadis ini disebutkan dari Abdullah bin Salam ketika pertama sekali Rasulullah memasuki kota Madinah. Jadi beliau segera disambut oleh penduduk Madinah, yaitu kaum Ansar. Kenapa beliau bisa disambut oleh penduduk Madinah? Karena penduduk Madinah sebahagian besar telah masuk Islam, dan itu tanpa kehadiran Nabi mereka masuk Islam.
Jadi ada perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2. Itu ada beberapa orang Madinah menuju ke Makkah, sekitar 10 orang pertama menuju ke Makkah. Mereka biasanya melakukan ritual berkunjung ke Kaabah. Jadi Kaabah itu sudah dikunjungi sebelum datang dan lahirnya Nabi. Makkah itu terkenal karena di situ ada peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kunjungan itu bukan melakukan haji, tapi mereka berkunjung seperti kita berkunjung ke tempat wisata religi. Nah, kebetulan ada penduduk Madinah yang datang pertama, dan kemudian mereka mengetahui berita datang seorang Nabi, dan Nabi itu adanya di Makkah. Allah mempertemukan, dan kemudian Nabi berhasil mengislamkan kelompok pertama ini. Nah, kelompok inilah yang kemudian pulang ke Madinah. Mereka mulai menyebarkan Islam di kalangan mereka. Nanti datang lagi kelompok kedua dengan jumlah yang lebih besar di tahun berikutnya. Nah, kelompok kedua ini pulang lagi, disitulah bertambah banyak orang-orang masuk Islam. Makanya penduduk Madinah itu lebih dahulu mengenal Islam sebelum Nabi datang ke Madinah. Nah, jadi waktu Nabi datang, maka terdengarlah syair yang mereka buat untuk menyambut Nabi, yaitu tala'al badru alaina min saniyatil wada', dan seterusnya, wajaba syukru alaina, seterusnya. Jadi mereka itu bersenandung ketika datangnya Nabi dengan menyebutkan telah datang, telah terbit tala'al badru, telah terbit bulan purnama, ya, untuk kami. Min saniyatil wada', itu keluar dari celah-celah tebing. Al-wada' itu dari celah-celah perbukitan. Maksudnya Nabi berjalan dari kota Mekah melalui bukit-bukit, akhirnya sampai ke kota Madinah. Nah, disitulah mereka bersenandung menyambut Nabi SAW. Begitu senangnya mereka ketika mereka didatangi, dan akhirnya Nabi tinggal bersama mereka. Dulu Madinah tidak disebut dengan nama Madinah. Ini nama yang kita sebutkan Madinah ini nanti dirubah oleh Nabi menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Dulu kota ini disebut dengan Yasrib. Kota ini namanya Yasrib. Dan kota ini kota yang tidak subur, tanahnya tidak subur, dan banyak penyakit ya, yang berkembang di dalamnya. Kotanya pun tidak bersih. Tapi karena penduduknya bergembira menyambut Nabi, Nabi datang ke kota Madinah, lalu kemudian Nabi mengubah nama Yasrib menjadi Al-Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Semenjak itulah keberkahan Allah mengubah Madinah atau mengubah Yasrib menjadi Madinah yang penuh dengan keberkahan. Jadi semua tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh begitu saja suburnya, lalu kemudian ternak-ternak itu luar biasa perkembangannya. Bahkan kota tersebut menjadi kota yang bersih, tidak ada penyakitnya. Makanya di mana ada Nabi itu tidak akan ditimpakan musibah, ya. Di mana ada Nabi itu tidak akan didatangkan musibah di kota tempat adanya Nabi. Maka kan Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'azibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab di satu tempat kalau engkau berada di dalamnya, wahai Muhammad. Jadi di mana Nabi berada itu tidak akan diturunkan musibah. Artinya musibah yang membinasakan, tidak. Itulah salah satu pencegah bala, yaitu di mana ada Nabi, bala itu tidak turun. Seandainya kota Mekah masih mempertahankan Nabi di tempat tersebut, sungguh Makkah
akan berubah menjadi kota yang sangat indah, sangat subur. Namun mereka menolaknya sehingga Nabi terpaksa hijrah. Jadi itulah keberkahan Madinah sampai hari ini. Bayangkan kota yang berada di tengah padang pasir, lalu tiba-tiba berubah menjadi sangat subur. Sampai hari ini Pak, kotanya tenang, penduduknya dengan kelembutan hati. Apa yang dikabarkan oleh orang-orang yang sudah umrah dan haji, kalau kita ke Madinah itu berbeda sedikit psikologi yang kita dapatkan dengan penduduk Makkah. Makkah itu orangnya kasar, kemudian tidak suka bertoleransi ya terhadap beberapa kegiatan hari-hari. Tapi penduduk Madinah berbeda. Bahkan mereka sangat sabar ketika tamu-tamu datang ke Madinah. Mereka tetap menyambut dengan kebaikan hati mereka. Kenapa? Mereka itu dapat keberkahan dari Nabi, kota tempat Nabi wafat. Kalau Makkah itu kan dari dulu, semenjak ditemukannya Zam-Zam, di situ berawal kehidupan. Makkah itu kalau tidak ada sejarah ditemukan Zam-Zam, itu tidak akan ada kehidupan di situ. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian penduduk Madinah Nabi menyebutnya dengan kaum Ansar. Kaum Ansar. Ansar artinya yang suka menolong. Disebut kaum Ansar karena mereka lah yang menolong para muhajirin yang datang ke kota mereka. Jadi ikhlas sekali mereka menolong rombongan Nabi SAW. Sampai dalam sejarah disebutkan, setelah mereka memberikan apa yang mereka bisa beri, mereka menawarkan pekerjaan, mereka menawarkan harta, mereka memberikan rumah, dan bahkan ada yang lebih dahsyat, mereka menawarkan istri. Orang-orang Ansar menawarkan istri kepada orang muhajirin yang datang tanpa istri karena meninggalkan Mekah di saat istrinya masih kafir. Ini disebutkan dalam sirah Nabawiyah. Bagaimana cara mereka menawarkan istri? Mereka mengatakan, pilihlah di antara istriku. Jadi poligami itu hal yang biasa Pak dulu. Sekarang saja dianggap luar biasa. Dulu dianggap biasa. Jadi penduduk Madinah mengatakan, pilihlah dari istriku yang mana engkau suka, maka aku akan menceraikannya. Aku akan menceraikannya, kemudian dia akan menjadi istrimu. Begitu mereka benar-benar menyayangi, menyambut, menolong penduduk yang baru datang ke kampung mereka. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan penduduk surga bukan hanya muhajirin, tetapi termasuk kaum Ansar. Makanya menolong orang masuk ke kampung kita itu termasuk perbuatan kaum Ansar. Kalau ada orang yang datang ke kampung kita, orangnya punya kriteria seperti penduduk muhajirin, artinya datang orangnya baik, atau bahasa kita urung tamang, itu asolo ini kalau mau masuk surga maka tolonglah urang tamang. Jadi penduduk asli itu kalau mau masuk surga, kalau lihat orang yang masuk ke kampungnya orang yang saleh, orang yang tidak merusak kampung, lalu dia menolongnya, ya paling kurang bukan mengusirnya, bukan menghinanya, tapi diterima di kampung itu termasuk penduduk yang setipe dengan kaum Ansar. Di Gedanyo orangnya, ini kita hari ini orang masuk
walaupun sudah punya cucu di tempat itu, tetap disebut orang masuk. Sudah 60 tahun tinggal dalam pembicaraan tetap nyan urang damangnya kan urang kampung dah yang urang damang. Nanti dalam rapat tak dipakai. Kenapa tak dipakai? Nya urang damang. Kalau ada masalah apa-apa, maka yang dimenangkan walaupun ada unsur kezaliman tetap asoluk. Kalau pencurinya asoluk, misal ada pencuri ni di kampung, tapi pencurinya penduduk asli yang nenek-neneknya sudah di situ, dalam tanda kutip pencuri urang asoluk, yang korban urang damang. Itu kadang-kadang ada sebahagian kampung Pak, itu tetap membela pencuri ini, apakah nyo walaupun pencuri nya urang katanya asoluk. Jadi yang dicuri yang orang pendatang, oh tak apa-apa kalau mencuri pendatang, tak apa-apa. Inilah penduduk model-model asoluk dalam neraka madu, bukan model lagi. Padahal terbukti sejarah di mana ada orang masuk, disitulah kampung berkembang. Dan sejarah sampai sekarang membuktikan kampung yang tidak bisa menerima kehadiran orang luar itu sampai kapanpun tetap kampung nyan bangai, tetap nyan tak akan berkembang kapanpun. Mau pakai tapi itu berantam sesama. Tidak berkembang, pikiran tak berkembang, kemudian kota pun tak berkembang. Jadi kerjanya apa? Ya sabu-sabu sesama asoluk, kemudian mezina. Kalau ada ribut-ribut dalam kampung langsung main parang. Begitu-begitu Pak. Jadi oleh karena itu kita ini yang mungkin sudah dari nenek kita tinggal di satu kampung, itu janganlah merasa orang masuk itu adalah sebuah ancaman, kecuali yang masuk orang-orang yang tak baik, orang-orang yang ahli maksiat. Ini orang masuk baik-baik pun kita mulai merasa cemburu, keluarlah kalimat buya damang dedeng-deng, buya keruang, apa ni, buya kerung dedeng-deng kan? Buaya damang merempat rezeki, buaya jadi buaya masuk dapat rezeki. Buaya bandar terjemah buaya sungai, buaya yang sudah ada di sungai itu dedeng-deng, tertaha-taha, tak tahu kerja apa, sedangkan buaya masuk dapat rezeki. Itu kalimat yang menampakkan unsur kebencian terhadap orang masuk. Tapi walaupun begitu ada juga orang masuk yang tak baik, ada juga. Seperti masuknya Belanda, masuknya Jepang, Cina itu malah kampung, itu juga ada. Nah, baik. Jadi ini perlakuan kaum Ansar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpullah mereka saking senangnya terhadap Nabi. Falamma ta'ammaltu wajhahu wastabattuhu alimtu anna wajhahu laysa biwajhin kazzam. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, ketika aku berkerumun mendekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ku pandanglah Nabi dari dekat. Di situ dia memandang Nabi pertama sekali dari jarak yang dekat. Lalu kemudian dia berkata, begitu kulihat wajahnya, langsung aku tahu bahwa wajahnya laisa biwajhin kazzab. Jadi Abdullah bin Salam perawi hadis ini mengatakan, ketika kulihat wajahnya pertama sekali, langsung di dalam hatinya terbersit, ini bukan wajah seorang pendusta. Jadi wajah Nabi begitu bersih, auranya bercahaya, sehingga perawi hadis mengatakan, dari pertama kulihat langsung aku tahu dia memang seorang Nabi dan tidak ada ciri-ciri wajah pendusta. Jadi inilah Pak, fisik Nabi itu mencirikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang melihat fisiknya langsung tahu keadaan Nabi, bahwa dia bukan seorang pembohong. Kalau kita hari ini Pak, itu tidak bisa kita tahu tentang diri seseorang ketika kita lihat orangnya lembut,
bicaranya Masya Allah, tutur bahasanya bagus. Kemudian ketika dia berjalan begitu rapi, ketika dia makan kita lihat tidak berserak, lalu dia punya angan-angan yang baik. Tapi ketika kita tahu dan terbongkar, rupanya pancuri 7 sih, mirip-mirip dengan burung 7, penipu, pendusta. Itu kan rata-rata hari ini berselimut dengan kelembutan. Orang yang sudah terlalu lembut datang, paknya begini dan begini, nanti ujung-ujungnya setelah kita percaya dia minta pinjam wang. Jet lu pinjam peng tian, insya-Allah seminggu kalung pulang, boleh saya pinjam wang sebentar, seminggu saya akan kembalikan. Karena kita yakin ini orang ahli masjid, ini orang lembutnya minta ampun, kita kasih pak. Ternyata seminggu ditunggu tak kunjung kembali, ditunggu sebulan, ditunggu setahun, bahkan 7 tahun belum dia kembalikan. Tertipulah kita dengan fisik seseorang. Makanya fisik seseorang hari ini pak, tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran, tidak bisa. Ada orang yang mirip preman gitu pak, jadi model fisiknya, wajahnya, kalau kita lihat wajah orang yang penuh dengan kekerasan hidup, tapi kita tidak tahu di balik itu dia adalah orang yang baik. Seperti yang di Jawa Timur atau Jawa Barat, lupa saya pak, seorang preman, gaya preman, dia supir bus, rambutnya panjang, saya lupa nama beliau itu. Sudah pernah dipanggil di acara Kick Andy, sudah pernah dipanggil pak. Rambutnya panjang, supir, wajahnya wajah preman. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia tak pernah meninggalkan salat, tak pernah berbuat maksiat, tidak mabuk. Rata-rata kan kalau supir itu kan terindikasi suka mabuk, kadang-kadang ganja, minang. Minang itu bukan mirip perempuan, suka berzina, kan? Tapi orang ini berbeda. Dan yang lebih menakjubkan, dia punya pesantren yang dia bangun sendiri dengan hasil dari kerja dia. Pesantrennya pesantren untuk anak yatim yang dia biayai. Jadi uang makan itu dia gratiskan dari hasil kerja dia. Maka dia dipanggil untuk diwawancarai. Begitulah kehidupan seseorang. Makanya bapak jangan terlalu percaya juga. Ada ustaz bagus bicaranya, lembut ngomongnya, kemudian ujung-ujung balik keluar banyak. Jangan percaya juga. Jadi kita ni memang untuk mengetahui sifat seseorang, salah satunya adalah tanya kepada istrinya. Untuk mengetahui sifat seorang istri, tanya kepada suaminya, karena mereka lah yang hidup 24 jam bersama. Kalau sudah hidup bersama terus-terusan, itu semua aib itu bisa kita ketahui. Maka yang paling tahu itu adalah istri atau suami. Jadi kalau mau tahu tentang diri seorang suami, tanya ke istri. Istri siapa? Ya istri dia lah, jangan tanya ke istri orang pak. Kalau istri orang malah baik semua dibilangnya. Bapak mau tahu tentang seorang ustaz, nyan ustaznya pun betul ke pegah, lagi ke pegah, betul dia beramal seperti dia sebutkan waktu ceramah, tanya sama istrinya. Bapak mau tahu saya, temui istri. Sebelum bapak temui, saya mengatakan ke istri, kapegah begagad undang bapak. Biasanya begitu. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, setelah beliau mengatakan bahawa aku tahu dari awal wajah Nabi bukan wajah pendusta. Qal wa kana awwalu ma sami'tu min kalamihi, dan kudengarkan nasihat pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi Madinah. Nah, ini nasihat pertama Nabi. Jadi Nabi pas datang memberi salam, lalu kemudian nasihat pertama beliau
yang beliau berikan kepada penduduk Madinah adalah ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai para manusia, ya, afshu assalam, tebarkanlah salam. Jadi nasihat pertama kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, tebarkanlah salam. Maksud tebarkan salam, pertama secara fisik disuruh assalamualaikum, assalamualaikum di mana-mana. Kita sudah bahas itu, Pak, baik yang kenal ataupun yang tidak kenal. Yang kedua, maksud afshu assalam, tebarkanlah kedamaian. Jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jangan jadi provokator, jangan suka tak perkaru gampung, baik galak tat menyokaru gampung kita sebagai pemenangnya. Itu hati-hati. Pengadu domba haram mendapatkan surga. Orang yang suka mengadu domba wajib siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan dan mendengarkan ada orang yang disiksa. Kuda Nabi mendengarkan ada orang yang disiksa, dan Nabi kemudian berkata, penduduk yang sedang disiksa, orang yang sedang disiksa kubur ini adalah yamshi bin namimah, ketika hidup suka mengadu domba. Makanya jangan suka membuat kekacauan di kampung. Hati-hati suka memprovokasi sehingga penduduk kampung ribut gara-gara fitnah. Nah, ini orang pertama, nasihat pertama Nabi, tebarkanlah kedamaian melalui salam. Kita kan salam itu, Pak, membuat hati kita luluh sesama mukmin. Kita di Aceh saja, saya pernah, Pak, ada guru datang dari Jawa. Waktu kami di pesantren ada guru didatangkan dari Jawa. Beliau tanya, nak, bagaimana saya menghadapi orang Aceh kalau saya keluar ke pasar? Ini dia hari pertama, Pak, karena kebetulan saya seniornya, sudah kelas paling tinggi waktu itu, dan saya ketua OSIS lah ceritanya. Ditanya ke saya, nak, jadi kayak mana saya kalau menghadapi orang Aceh? Ini dia mau keluar ke pasar nih. Apa saya bilang? Ustaz, kalau Ustaz ketemu orang Aceh, kuncinya salam. Kalau sudah salam, insya Allah ditunjuk jalan itu tidak disesatkan. Dan ternyata begitu memang keadaan kita. Kita orang Aceh, Pak, walaupun keras, walaupun kita ini suka kadang-kadang suka bertengkar, ya, sesama kita kadang-kadang, tetapi kalau urusan bertemu dengan kalimat salam itu langsung hati luluh. Makanya ketika kita turun dari jalan, kita berhenti sebentar di pos-pos ronda atau ada orang duduk di kedai kopi, kita mulai dengan assalamualaikum. Setelah kita ucap salam, kita tanya, Pak, jalan ke Israel kemana? Itu ditunjuk, Pak. Tidak akan disesatkan itu. Tapi kalau model tidak turun dari mobil, buka kaca, kita tidak turun, lalu kemudian tidak ada salam, langsung dari mobil kita tanya, bang, jalan ke Noho, bang. Itu dari yang betul tak dibetulkan, dan bahkan ada yang tidak mau jawab. Maka itu salah satu efek baik kita dari salam. Salam itu meluluhkan hati, mempererat ukhuwah. Sedikit lagi, Bapak Ibu. Kemudian, ini sudah di ujung hadis, amalan kedua kata Nabi kepada penduduk Madinah, wa at'imu at-ta'am, perbanyaklah memberi makan. Ini kan nasihat seorang Nabi yang beliau dengarkan dari Allah, perbanyaklah memberi makan. Nah, ini kita juga sudah panjang lebar kita bahas sebelumnya. Salah satu jalan paling mudah masuk surga adalah memberi makan. Bapak masih ingat, Ibu masih ingat hadis yang ketika seorang pendeta berzina 6 hari, padahal beliau sudah beribadah 60 tahun 60 tahun ibadah, tiba-tiba berzina 6 hari. Lalu kemudian karena beliau menyesal, ingin taubat, beliau pindah dari tempat ibadah beliau ini, mencari tempat ibadah lain. Rupanya kehabisan bekal, sehingga beliau singgah di salah satu tempat ibadah yang lain. Di situ ada dibagi roti. Ini sudah lapar sekali nih, karena beliau hijrah, tidak mau lagi tinggal di tempat beliau berzina. Nah, kemudian ketika dibagi roti, beliau dapat satu.
roti sudah habis dibagi, ada 2 orang yang belum dapat, padahal beliau sudah berhari-hari dalam perjalanan belum dapat. Akhirnya beliau belah roti itu menjadi 2, diberikan setengah ke yang kanan, diberikan setengah ke yang kiri. Lalu apa yang terjadi? Beliau meninggal karena terlalu lapar, tidak sempat memakan roti yang terakhir. Lalu Rasulullah mengatakan, di hari kiamat ditimbanglah amalnya. Ini hadis sahih. Ditimbanglah amalnya. Ibadah 60 tahun diletakkan di timbangan yang kanan, lalu zina 6 hari diletakkan di timbangan yang kiri. Ternyata dosa zinanya melebihi pahala ibadah 60 tahun, kalah pahala ibadah 60 tahun, dan dia sudah yakin bahwa dia akan masuk neraka dengan zinanya. Lalu kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menimbang roti yang dia berikan terakhir sebelum kematiannya. Diletakkanlah roti itu di sebelah kanan, sedangkan dosa zina masih di sebelah kiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi menyebutkan ternyata timbangan yang berisi roti lebih berat daripada maksiat selama 6 hari. Akhirnya dia masuk surga. Ini bukan untuk jadi contoh kita berzina dulu baru kasih roti. Ini ada orang yang kadang-kadang ada kesempatan berzina lalu dia beli roti, bisa saja tidak sempat beli roti mati nanti kalau mati berzina. Jadi Nabi mau kasih tahu bahwa maksiat itu bisa menyebabkan murka Allah, dan murka Allah bisa dihapus dengan cara apa? Banyak-banyak kasih makan. Makanya Bapak Ibu banyak-banyak traktir orang. Makanya saya tidak pernah nolak untuk ditraktir. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Rasulullah menasihati terakhir, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari di saat orang-orang tertidur. Ini juga sudah kita bahas bahwa bertahajudlah, usahakanlah bertahajud di malam hari walaupun cuma 2 rakaat. Amalan yang ringan lebih disukai, tapi istiqamah daripada banyak tetapi tidak istiqamah. Jadi lebih disukai yang 2 rakaat tiap malam daripada yang ribuan rakaat tapi cuma 1 malam. Itu tak disukai. Dan di ujung hadis Nabi mengatakan, kalau engkau mengamalkan itu, tadkhulul jannah bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan salam. Artinya dengan keselamatan, dengan sejahtera engkau akan masuk ke dalam surga Allah. Begitulah Nabi menggambarkan tentang hebatnya orang yang memberi makan.